Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas sebuah tulisan yang saya dapatkan sebetulnya dari internet, tapi kemudian judulnya agak saya ubah sedikit. Tulisan ini bercerita tentang bagaimana tegarnya para ulama ketika di penjara. Judulnya saya ubah sedikit menjadi seorang ulama tidak pernah gentar di penjara. Mari kita lihat banyak fitnah yang disampaikan kepada para ulama atau fitnah yang ditujukan kepada para ulama. Misalnya memfitnah mereka sebagai orang yang tidak menghormati dasar negara Pancasila. Padahal kemudian kita paham bahwa isi dari sila-sila Pancasila itu sebetulnya bersumber dari para ulama. Jadi para ulama itu ikut turut serta, nanti silakan dicek di sejarah lahirnya Pancasila. Para ulama kita itu berkontribusi dalam merumuskan Pancasila. Misalnya mari kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sebetulnya idenya atau sumbernya itu bisa berasal antara lain dari Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sumbernya adalah Quran surat An-Nisa ayat 135. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia, sumbernya adalah Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu sumbernya adalah Quran surat Asy-Syura ayat 38, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sumbernya adalah Quran surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi sebetulnya Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai Islam, dan tentu saja para ulama kemudian bersungguh-sungguh memperjuangkan nilai-nilai Islam yang sekaligus juga memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Sudah banyak isu tentang atau fitnah terhadap para ulama, terhadap gerakan Islam. Misalnya ini ada tulisan di sebuah surat kabar yang dimuat di era tahun 1966. Ini ada tulisan dari Ketua MPRS Jenderal Dr. A.H. Nasution. Jadi beliau menjawab pertanyaan tentang negara Islam dan beliau mengatakan bahwa gerakan politik PKI Orde Lama lah yang secara menipu telah mempertentangkan Pancasila dan Islam. Jadi ternyata isu-isu yang memfitnah umat Islam sudah berlangsung sejak lama dan itu tetap dihadapi oleh para ulama dengan penuh ketegaran. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit berdasarkan tulisan yang saya sampaikan tadi. Yang tulisan ini dimuat di media sosial dengan judul yang saya ubah sedikit ya. Jadi tulisan ini bercerita tentang bagaimana tegarnya para ulama ketika di dalam penjara. Ulama itu biasa ditahan. Ulama ditahan itu biasa. Ciri ulama pemberani sepanjang sejarahnya adalah akrab dengan penjara. Bagi ulama dan pejuang, penjara itu tempat biasa, kawan akrab, tidak aneh, bahkan kenikmatan. Justru bahwa mereka pejuang beneran, pejuang ori atau original, dan menunjukkan kehebatan mereka itu ditentukan oleh sejauh mana mereka akrab dengan penjara. Jadi semakin akrab ulama itu dengan penjara, maka semakin nampaklah bahwa dia adalah pejuang sesungguhnya. Ya. Kalau dalam konteks Islam tentu beliau, para ulama adalah pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena keberanian ulama sepanjang sejarahnya pasti meresahkan, menggelisahkan, dan membuat gerah para penguasa, dan penjara adalah hadiah dan pahalanya di dunia sebagai medan perjuangan. Zaman Nabi begitu, zaman kekhilafahan begitu, zaman kolonial begitu, zaman penguasa modern apalagi. Zaman Orde Lama dan Orde Baru juga sama. Kalau sekarang apa anehnya? Jangan tanya apa kesalahannya dan mengapa penguasa memenjarakannya. Tidak ada cerita ulama yang melakukan kejahatan. Jadi dengan demikian kita paham bahwa adalah biasa, ya, adalah hal yang
bisa dengan mudah dipahami ketika ulama dikriminalisasi, kemudian beliau dipenjarakan. Sejarah banyak menyimpan catatan para ulama di penjara. Imam Abu Hanifah pernah dipenjara. As-Sarakhsi, ulama mazhab Hanafi, pernah dipenjara. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara. Sayyid Qutb pernah dipenjara. Buya Hamka juga pernah dipenjara di pemerintahan Soekarno. Semuanya akrab dengan penjara. Apa kemudian ulama jadi hina dengan dipenjara? Ternyata tidak. Tidak pernah sekalipun dalam sejarah ulama jadi hina gara-gara masuk penjara. Justru itu kemuliaan yang dikenang sejarah, karena penjara adalah simbol perlawanan moral ulama. Bahkan banyak ulama yang menyelesaikan karya besarnya yang bermanfaat sebagai amal jariah dan ilmunya dikenang sepanjang sejarah karena karya-karya besarnya di dalam penjara. As-Sarakhsi misalnya menulis kitab ilmu fikih mazhab Hanafi yang terkenal berjudul Al-Mabsut Sayyid Qutb, yang saya ulangi ya. Jadi As-Sarakhsi menulis kitab ilmu fikih mazhab Hanafi yang terkenal berjudul Al-Mabsut. Kemudian Sayyid Qutb menulis tafsir fi Jilalil Quran dalam penjara. Buya Hamka juga begitu, beliau menyelesaikan tafsir Al-Asarnya di dalam penjara. Penjara adalah hadiah rutin buat para ulama pemberani yang mengkritik atau melawan penguasa yang tidak semua ulama sanggup melakukannya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai jalur atau jalan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama yang fokusnya pada jamaah dan umat atau dakwah amar ma'ruf, tidak memasuki politik atau tidak merasakan penguasa, ya tentu akan aman-aman saja, walaupun tidak semua ulama merasa aman, karena hakikatnya semua ulama pernah dipenjara, hanya bentuknya berbeda-beda. Ada penjara kenikmatan duniawi, ada penjara sosial, ada penjara popularitas, ada penjara kebebasan diri, dan penjara jeruji besi. Semua tergantung medan dakwahnya. Ciri ulama yang berpengaruh pada penguasa adalah dakwahnya yang mengganggu penguasa. Bukan mengganggu tugasnya mengurusi rakyat, tapi mengganggunya dari kemungkinan lalai atas tugasnya menegakkan keadilan, lalai dari kewajiban menjalankan syariat agama, lalai dari mengingat murka Allah bila memerintah tidak adil, lalai mengingat akhirat yang akan menghisap tugas kepemimpinannya, lalai dari mengingat ancaman neraka jahanam bila menyakiti rakyatnya, dan seterusnya. Penjara adalah ciri seorang ulama berpengaruh kepada penguasa karena ia mendakwahinya dengan kritik atau teguran keras, bukan menghibur dan menyenangkannya, apalagi salah benar didukung, yang oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai ulama su. Ulama su itu konon lebih berbahaya ketimbang Dajjal. Wajar karena ia menjual agama kepada penguasa demi keselamatan dirinya dan kesenangan duniawi, yang tugas ulama justru menasihati dan menegur penguasa agar tidak melenceng dari jalan Allah. Ulama di penjara itu biasa saja. Itu akan terus terjadi dan berulang sepanjang sejarah hingga kelak di masa depan. Bedanya, ulama yang dipenjara penguasa biasanya husnul khotimah. Penguasa yang memenjarakan ulama biasanya su'ul khotimah. Hukum sejarahnya begitu. Dari tulisan ini kita mendapat pencerahan bahwa para ulama memang selalu tegar dalam menghadapi berbagai cobaan. Tentu mereka banyak dibatasi dalam gerak dakwahnya, terutama yang sifatnya mencegah kemungkaran. Tetapi para ulama sudah terbiasa menghadapi semua hambatan itu dan tidak pernah gentar untuk terus berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun kemudian pada akhirnya ia akan difitnah, dan fitnah itu kemudian bermuara
pada penahanannya di penjara. Bahkan boleh jadi fitnah itu juga akan bermuara pada kematiannya, dan bagi seorang ulama hal itu justru menyenangkannya. Karena baginya yang penting adalah ia mampu menjalankan tugas dakwahnya, amar ma'ruf nahi mungkar, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala perjuangannya, dan pada akhirnya ia dapat meninggalkan dunia fana ini dengan senyum bahagia karena telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai ulama dan telah berhasil memberi pesan pada umat yang dipimpinnya, umat yang mendapat nasihat darinya, bahwa penting untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa penting untuk menjalankan syariat agama, bahwa penting untuk melakukan kebajikan dalam koridor nilai-nilai Islam. Saya pikir begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu kita semua berterima kasih pada penulis artikel ini yang dimuat di media sosial dan banyak dikutip oleh beberapa akun media sosial. Dan memang artikel ini sangat menarik dan sangat menyentuh. Saya pikir begitu, dan mari kita doakan agar para ulama kita yang sedang berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, apapun kondisi mereka, tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberkahi segala perjuangannya sehingga kemudian kita semua dapat menjadi pengikut mereka, dapat menjadi pengikut para ulama yang soleh tersebut, dan dapat kemudian menjalankan nilai-nilai Islam dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.